Ini adalah rahasia kehidupan yang harusnya semua orang tahu. Hanya saja banyak orang karena nggak tahu hal ini akhirnya ngedown, galau, hampa, bahkan depresi. Ini suatu ilmu yang sangat penting. Saya akan jelaskan pelan-pelan, bertahap agar kita semua bisa mengerti. Bayangkan ketika seseorang sedang fitness, nge-gym. Anda sadar nggak ketika Anda olahraga, raga diolah. Persisnya mengolah otot, mentraining otot, membentuk otot. Apa yang Anda lakukan? Olahraga, gym, fitness, itu sebenarnya adalah seni menambahkan beban kepada otot dalam rangka melatih otot tersebut. Barbel, itu kan ada tulisannya tuh, 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo, dan seterusnya. Ketika Anda sudah terbiasa dengan yang 2 kilo, tentu Anda akan naik level tuh, coba yang 5 kilo. Di semua alat gym, Anda lihat, itu ada takarannya, ada settingan untuk naik atau turun. Dan kita dalam melatih otot, itu pasti secara progresif akan naik terus. Tidak hanya latihan raga di tempat fitness ya. Anda kalau jogging, misalkan Anda awalnya jogging 2 kilometer. Lama-kelamaan akan nambah 5 kilo, bahkan sampai 10 kilo mungkin. Anda seorang pelari, akan bertambah terus tuh jaraknya tuh. Seni menambahkan beban. Beban baik jarak maupun beban bobot berat dari beban tersebut. Untuk melatih otot kita, melatih raga kita. Dan Anda tahu bahwa fakta kesehatan tentang olahraga. Kalau orang yang males-malesan, mager, malas gerak, rebahan aja, jarang olahraga atau nggak pernah olahraga, nanti dia akan lebih rentan terkena osteoporosis, akan lebih rentan mengalami masalah tulang di masa tua. Karena dengan olahraga yang rutin itu bisa mencegah osteoporosis. Sehingga Anda di masa tua nanti tetap aktif, nggak nyusahin orang. Karena otot Anda terlatih dengan baik, otot mensupport tulang. Dan orang yang olahraganya rutin, itu metabolismenya, pemeliharaan internal organnya itu bagus gitu. Sehingga aging itu tertunda, penuaan menjadi lebih pelan. Nah, tunggu. Ini nanti hubungannya dengan jiwa. Kalau ada olahraga, raganya diolah, tentu ada olah jiwa. Jiwa kita ini juga ada otot-ototnya. Nah, begini. Anda pernah terpikir nggak segala ujian yang kita hadapi itu adalah beban, bobot yang ditambahkan kepada otot jiwa kita untuk kita melatih diri, melatih ikhlas, melatih kerelaan, melatih kesabaran, melatih daya menerima kenyataan, melatih daya-daya mencintai, menyayangi, menghormati diri. Melatih daya-daya empati kita kepada orang lain, melatih daya pengertian kita kepada orang lain. Pernah nggak kita terpikir seperti itu? Bahwa jangan dianggap bencana setiap tanda petik penderitaan. Kenapa saya pakai tanda petik? Karena penderitaan yang kita sering sebut itu menjadi tidak penderitaan kalau kita anggap itu olah jiwa, menjadi bukan beban kehidupan. Lihat di orang-orang yang pergi fitness rajin, orang yang pergi nge-gym secara rajin. Mereka nggak anggap itu beban kehidupan, mereka malah senang. Istilah konyolnya mereka dengan sengaja, tanda petik, membebani hidup. Tapi beban yang menyenangkan, beban yang ujung-ujungnya dampaknya adalah mereka lebih keren secara kesehatan. Mereka lebih keren secara penampakan luar karena mereka lebih fit, terbentuk badannya. Ini ilmu yang sangat penting ya kawan. Kalau kita menganggap ujian kehidupan, kita anggap penderitaan, ya udah kita jadi korban tuh. Ini mentalitas korban, kita mindsetnya korban.
Kalau kita anggap ujian kehidupan untuk melatih otot-otot batin kita supaya ikhlas, supaya tabah, supaya naik kelas, supaya lebih dewasa, supaya lebih matang, maka kita tidak akan kecewa. Lihat ya, ada dua orang, A dan B, ditimpa suatu masalah yang sama, misalkan PHK. A dan B ini bisa jadi responnya berbeda loh. Si A mungkin maaf, terpuruk, depresi. Si B mungkin malah menganggap itu sebagai suatu momen untuk melatih ikhlas, menerima kenyataan, suatu momen untuk dia belajar ikhlas, berserah kepada yang di atas, percaya banget bahwa Tuhanlah yang mengatur rezeki, dia berusaha ikhlaskan. Dengan mindset yang benar dan dia mengerti itu ujian kehidupan, maka dia nggak kalah dengan keadaan itu. Tidak seperti si A, si B mungkin malah relatif lebih tenang, relatif lebih sabar dan ikhlas. Ya kalau sedih pasti dong ya, tapi kan sedih tidak menguasai. Bagi si B ini dia mengatasi rasa sedih. Dia tidak mengizinkan rasa sedih menjadi penguasa, menjadi raja atas dirinya. Kita jangan mau jadi budaknya perasaan loh. Kita ini sekiranya mengatasi perasaan kita, bukan menjadi budak atas perasaan kita. Jadi suatu fenomena masalah dialami 2 atau 3 orang bisa jadi berbeda responnya. Berbeda dampaknya. Ada yang jadi korban dan terpuruk. Ada yang sedih-sedih sedikit, kecewa-kecewa sedikit. Tapi kemudian dia belajar sesuatu, dia ikhlaskan, dia move on. Dan kemudian akan menerima yang lebih baik. Penggantian yang lebih baik. Nah ini kan keren ya. Ini rahasia kehidupan yang paling penting. Kalau kita anggap sesuatu adalah penderitaan, ya udah kita menderita. Tapi kalau kita anggap sesuatu adalah cara Tuhan untuk bikin kita naik kelas, cara Tuhan untuk kita menjadi dewasa, lebih matang, maka kita tidak akan berlarut-larut pada keadaan sedih itu. Saya ngomong begini nggak sok tahu, nggak sok mengajari ya. Saya dalam hidup saya pernah mengalami 2 titik terendah. Itu benar-benar rendah banget. Kalau saya mengajarkan Anda tentang rahasia kehidupan ini, saya nggak egois. Saya pernah mengalami. Dan di titik terendah itu saya berusaha untuk tidak melihat ini sebagai penderitaan. Tetapi saya ingin melihat sebagai cara Tuhan untuk memuliakan saya kelak. Untuk saya naik kelas. Dengan mengubah mindset, mengubah rasa. Rasa kita berubah, kita akan mendapat nuansa baru. Teman-teman, ini ilmu kehidupan yang sayang ya kalau kita tidak resapi ya. Memang gak gampang, saya tidak menyepelekan masalah yang Anda alami sekarang. Mungkin memang berat, betul. Mungkin memang luar biasa rasanya. Tapi tolong jangan bermental Anda tuh korban. Ketika Anda menghadapi masalah besar bukan berarti Anda tidak berharga. Nggak ada hubungannya, jangan simpulkan begitu dong. Ketika Anda tersakiti dengan hebat bukan berarti Anda pantas disakiti. Bukan begitu tuh ngambil kesimpulannya. Ini murni ujian. Sekarang tanya kepada diri kita. Emang ada orang yang nggak ujian dalam hidup ini? Nggak ada, semua ujian. Tanpa terkecuali. Pelan-pelan ya Anda meresapi ini. Toh semua orang juga ujian. Toh ujian orang-orang lain juga berat. Emang cuma Anda aja. Kecuali begini ya. Ada satu aja manusia yang gak pernah ujian sampai dia tua. Barulah kita boleh iri. Barulah kita boleh galau-galauan merasa jadi korban. Enak aja aku dapat ujian sebesar ini. Sementara ada satu orang yang gak mengalami ujian. Sementara tidak ada. Faktanya tidak ada seorang pun yang tanpa ujian. Pasti ada. Bisa terasa berat sekarang karena satu, pemahamannya yang salah. Itu dianggap penderitaan. Yang kedua, bisa terasa berat karena belum lewat. Kalau udah lewat, oh iya ya ternyata ujianku yang dulu sebenarnya biasa aja ya. Kenapa aku sesedih itu? Kenapa aku segalau itu? Ternyata nggak parah-parah banget. Ternyata kalau dipikir-pikir nggak terlalu berat juga ya. Nah nanti Anda bisa berkata demikian kalau sudah naik kelas, udah beda rasa tuh, beda level, beda nuansa, beda frekuensi. Jadi tidak ada rasa sedih yang kekal. Nggak ada penderitaan yang katanya berat, berat yang mutlak. Tidak ada, berat tuh relatif. Kelak ketika Anda sudah matang, sudah dewasa, sudah nggak seberat yang sekarang Anda rasakan, udah beda. Ibarat anak SMA disuruh ngerjain soal matematika yang level SD, kok jadi ringan ya gitu.
Sedih, kecewa, hampa ternyata itu sangat relatif. Tidak mutlak. Pelan-pelan kita belajar, anggap semua ini ujian, beban untuk melatih otot batin kita. Tujuannya memperkuat otot batin. Agar otot batin kita terlatih. Harus punya pikiran yang benar terhadap segala ujian yang Anda alami dalam hidup ini. Dimudahkan bahagiamu, sampai jumpa. Teman-teman, saya ingin membahas gangguan-gangguan apa saja yang akan terjadi pada orang dewasa apabila inner child-nya belum didamaikan, inner child-nya belum rekonsiliasi, belum dipulihkan. Apa itu inner child? Anda pernah mendengar nggak istilah kita ini semuanya sebenarnya hanyalah anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Sedewasa apapun kita, pasti ada teriakan, ada tangisan, ada kehampaan yang masih dialami diri kecil kita. Entah diri bayi, diri balita, diri kanak-kanak, diri remaja kita. Semua kesedihan atau kekecewaan, kehampaan inner child itu tersimpan di alam bawah sadar. Perlu teknik khusus untuk masuk ke alam bawah sadar untuk mengakses rasa dari si inner child ini. Apa dampaknya apabila inner child belum diterapi? Dampaknya bagi kehidupan orang dewasa itu seperti apa? Saya akan berikan beberapa contoh karena kalau semuanya saya paparkan bisa panjang sekian jam video ini. Ada orang yang di masa kecil dia kekurangan figur ayah, terutama apabila ini dialami oleh seorang wanita. Seorang anak perempuan dia kekurangan figur ayah. Sehingga inner child-nya entah rindu atau marah kepada sosok ayah itu. Berbeda-beda ya, ada anak perempuan yang karena dia kurang figur ayah, dia rindu akan sosok ayah. Sehingga dia ketika nanti dewasa, dia nggak bisa naksir sama laki-laki yang sebaya dengan dia atau bahkan lebih muda. Dia mau yang lebih tua, yang jauh beda usianya. Karena tanpa disadari, dia itu nanti menikah tidak hanya mencari suami, tapi juga mau mencari sosok bapak yang hilang dalam masa kecilnya. Tapi ada anak perempuan yang di masa kecil, dia mengalami kurang figur ayah karena ayahnya keras, ayahnya jahat pada ibunya atau pada dia dan keluarga. Sehingga inner child-nya ini menyimpan, memendam rasa kecewa, rasa marah. Tanpa sadar ketika di masa dewasa, wanita ini ada penolakan, ada mental block terhadap laki-laki. Berderajat, ada yang paling parah sampai yang paling ringan. Yang paling ringan, dia masih bisa suka, masih bisa sayang sama laki-laki. Tapi tanpa sadar ada beberapa gejala misalkan mood swing tertentu yang tanpa sadar melukai pacar, cowok atau suaminya. Dia gak sadar itu. Ini yang lumayan ringan karena dia masih punya rasa, punya keinginan, punya cinta. Masih bisa menyayangi, masih bisa menyukai laki-laki. Tapi ada yang lumayan berat yaitu dia gak mau nikah. Karena citra pernikahan di alam bawah sadarnya rusak. Yang dia tahu, yang dia rasa, baik terpendam maupun yang dia sadari, laki-laki itu jahat. Laki-laki itu gak ada yang benar. Kalaupun dia sampai menikah karena mungkin tuntutan keluarga atau sosial, itu suaminya benar-benar jadi bulan-bulanan. Suaminya salah 2, dia marahnya 10. Itu 8 sebenarnya amarah-amarah dia untuk bapaknya tapi tumpah ke suami. Contoh lain. Contoh ada orang yang ketika di masa kecilnya, orang tuanya terlalu pelit. Mama, kata Bu Guru harus kontribusi 50.000, ada karya wisata ke sana, ada studi wisata ke situ ke sini. Jangan, gak usah, ngapain, gak usah ikut, gak penting. Sehingga dia minder, hanya dia doang yang gak ikut. Karena faktor biaya mamanya tanda petik pelit. Dia malu, dia minder, dia sedih kenapa kok minta uang padahal alasannya benar untuk kebutuhan bukan keinginan, itu pun gak dikabulkan. Gak cuma hal itu ya, dalam hal yang lain juga mama atau papanya pelit banget. Tanpa sadar, di alam bawah sadarnya, inner child-nya ada sebuah sugesti, nanti kalau aku punya uang sendiri, kalau aku gajian, kalau aku punya penghasilan sendiri, aku mau puas-puasin, aku mau bebas pakai duit. Dan tanpa dia sadar, dia sekarang menjadi orang dewasa yang gak bisa megang duit, boros gitu. Karena sedang memuaskan inner child-nya yang pengen balas dendam, tanda petik ya, pengen puas-puasin pakai uang karena dulu sangat terbatas, sangat dibatasi. Bisa juga orang yang di masa kecil
Orang tuanya terlalu memanjakan, semua serba dibolehkan, serba diiyakan. Akhirnya apa? Inner child-nya nggak ada penghargaan terhadap uang. Jadi dalam ilmu parenting nggak boleh berlebihan. Jangan terlalu pelit, jangan juga terlalu menyediakan apa-apa disediakan sampai-sampai anak tidak tahu cara berjuang, nggak menghargai proses perjuangan, nggak menghargai nilai uang. Contoh yang lain, ada orang yang di masa kecilnya orang tuanya terlalu otoriter, terlalu memaksakan kehendak, sering marah-marah, sering menghakimi. Sehingga anak ini di masa kecilnya, dia selalu merasa tertolak, merasa nggak pernah disetujui, nggak pernah didukung, nggak diterima. Dia sering merasa tertolak, merasa nggak dihargai, merasa nggak diterima. Tanpa sadar, inner child-nya mengalami haus atau lapar akan penerimaan. Di masa dewasanya, tanpa dia sadari, dia akan sering gak enakan sama orang. Serba mengiyakan. Orang minta apa, orang minta tolong apa, orang mengharapkan apa. Dia selalu akan memenuhi. Walaupun dia sadar itu terkadang merugikan dia. Tapi dia gak bisa menolak. Dia selalu menjadi a yes man, a yes woman. Selalu mengiyakan. Sehingga dia kayak pelin-pelan dan gak enakannya tinggi. Rasa gak enakan tuh wajar dan manusiawi. Tapi kalau rasa gak enakannya Anda terlalu berlebihan, sehingga Anda selalu mengiyakan, selalu ingin menyenangkan orang lain, Anda selalu mengalah, nggak punya prinsip, takut untuk menolak orang lain. Yang sebenarnya terjadi adalah inner child Anda haus atau lapar akan penerimaan, sehingga tanpa sadar Anda merasa bahwa kalau saya bisa menyenangkan orang lain, saya akan diterima, saya akan dihargai. Kalau saya memenuhi keinginan orang lain, saya akan merasa dianggap, saya akan merasa dihargai, saya akan merasa diterima, saya akan merasa berharga. Karena dulu di masa kecil, rasa-rasa ini nggak terpenuhi. Anda sering tertolak, sering dihakimi, nggak dianggap, nggak merasa diinginkan oleh orang tua. Ada orang yang di masa dewasanya selalu takut gagal, takut salah, sehingga dia cemas, dia anxiety. Salah satu penyebabnya adalah di masa kecilnya, inner child-nya ini dipenuhi ketakutan. Orang tuanya ini tipe yang salah dikit dimarahi. Dia merasa insecure, dia merasa nggak aman. Bagi si anak, salah berarti adalah akhir dari dunia. Keliru, salah, gagal, tidak sesuai dengan arahan orang tua, itu bagaikan akhir dunia, sangat seram sekali, sangat menakutkan. Di masa kecil mengalami insecure, rasa nggak aman, rasa takut berlebihan. Sehingga tanpa sadar dia tumbuh jadi orang yang selalu cemas, anxiety, takut, gelisah. Karena inner child-nya selalu berseru-seru, hati-hati ya, jangan sampai salah ya, jangan sampai gagal ya, jangan keliru ya. Di sebagian orang akhirnya terdampak seperti dia sering ngecek-ngecek kerjaan berulang-ulang. Nutup jendela pun udah tutup, dia cek lagi, padahal sudah tutup barusan. Kalau bikin surat proposal dia cek ulang, dia baca berkali-kali, dia takut salah. Padahal dia ngecek kerjaan tuh gak wajar, sampai 10-15 kali ngecek gak wajar gitu loh. Karena sangat takut salah soalnya. Nah, inner child-nya nih yang merasa insecure. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Butuh terapi, butuh treatment khusus. Karena waktu tidak menyembuhkan inner child. Percayalah. Kalau Anda gak percaya, coba kunjungi panti jompo. Oma opa walaupun sudah tua, jaraknya dengan masa kecil sudah puluhan tahun. Pasti beliau-beliau tuh kadang masih yang terngiang-ngiang, bisa nangis sendiri, ngebayangin masa kecil mereka. Oma opa bisa cerita dengan detail loh. Detail banget beliau cerita tentang masa kecilnya. Sambil nangis, kadang sambil mau marah juga. Tergantung oma opa ya, tergantung apa yang dia alami di masa kecilnya. Sehingga kita harus sadar bahwa waktu tidak menyembuhkan. Yang memang sangat perlu diterapi. Inner child Anda perlu diterapi dengan teknik khusus. Saya sudah lama khusus, fokus untuk memberikan terapi kepada inner child. Saya membuka kesempatan bagi Anda untuk privat. Kita akan terapi via telepon atau yang pertemuan 4 mata. Anda bisa mendaftar ya, dan nanti ini 2 sesi. Sesi pertama itu pendalaman. Saya mewawancara Anda mendalam tentang kisah masa kecil Anda. Panjang lebar kita bercerita, diskusi, brainstorming agar saya ketemu benang merahnya. Oh, inner child Anda kebutuhannya ini. Inner child Anda terluka dalam hal ini, hal itu. Nah, baru sesi kedua adalah terapinya, healingnya, restorasinya. Anda bisa mendaftar untuk ikut sesi private coaching baik via online, WA call, telepon WA, atau
melalui pertemuan 4 mata. Anda bisa WA ke 0858 1446 1446. 0858 1446 1446 dengan cara WA nama Anda, spasi usia, spasi lokasi. Spasi Anda mau via online atau via pertemuan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.